warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya nih pemirsa kembali lagi bersama saya Raudloh Rida. Tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, membangun daerah adalah tentang kolaborasi antara pemerintah pusat yang memberikan arah dengan pemerintah daerah yang memberi nyawa pada kebijakan tersebut. Lewat 3 pilar utama, nutrisi dari makan bergizi gratis, akses pendidikan lewat sekolah rakyat, dan kemandirian ekonomi melalui Koperasi Merah Putih, Kota Serang sedang bersiap untuk menata wajah baru. Lalu, untuk menakar seberapa besar dampaknya bagi Kota Serang, hari ini kita akan berbincang nih tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa sekali, Bapak Wakil Wali Kota Serang, Bapak Nur Agyas Aulia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Teh Rida. Apa Ketemu kabar, lagi. Pak? Alhamdulillah sehat. Teh Rida sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga. Selamat Bapak. datang di ruang wakil wali kota. Wah, luar biasa banget. Ini pertama kali? Betul Pak, Baru pertama pertama kali. Kalau sebelumnya kita ngobrol-ngobrol di Oh studio, iya, studio. ya, Pak. Sekarang kita ada di ruang wakil wali kota ya? Betul banget. Terima kasih Terima Bapak sudah menyambut kita juga nih ya Siap. Pak. Dan tentunya Terima kasih juga setelah hadir di kantor yang ya inilah tempat pelayanan untuk masyarakat Kota Serang. oke, luar biasa Pak. Dan tentunya kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol nih Pak. Boleh, siap. Nih, mumpung bersama Pak Wakil Wali Kota dia pemirsa, kita juga akan berbincang mengenai sinergi pemerintah pusat Pak, Betul. dan juga pemerintah daerah. Betul. Ada 3 nih Pak yang akan kita Ya. bahas terkait dengan tadi MBG, lalu juga sekolah rakyat dan juga Koperasi Merah Siap. Putih. Hmm. Nah, untuk yang pertama nih Pak, ini kan bicara soal 3 program besar tersebut ya Pak. Bagaimana sih Pak pemerintah Kota Serang menyelaraskan visi besar dari pemerintah pusat dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah ataupun RPJMD yang sudah ada? Siap. Jadi Teh Rida, pemerintah Kota Serang memang mempunyai visi besar, yaitu menjadikan ibu kota menjadikan Kota Serang madani yang maju kotanya bagi sedang warganya. Nah, strategi dari Pak Budi dan Pak Agis adalah membangun baik itu pembangunan fisik maupun non fisik ya. Nah, ini yang kita bangun secara paralel dan kemudian tentunya ini pun kita kolaborasikan baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kota. Nah, tadi yang disebutkan beberapa program baik MBG, sekolah rakyat maupun koperasi ini sebenarnya sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Kota Serang begitu ya. Kenapa? Karena dari ketiga itu dua tujuan pembangunan besar Kota Serang itu sedang direalisasikan, yaitu pembangunan secara fisik maupun pembangunan secara non fisik yaitu SDM. Nah, akhirnya kemudian ini juga memang betul-betul diarahkan oleh Pak Presiden untuk bagaimana kemudian program pusat itu juga harus inline dengan program Pemkot. Nah, makanya kemudian kita senantiasa menyambut baik, tentunya berkooperatif dan pastinya mencoba merealisasikan ini dengan betul-betul penuh dengan tanggung jawab nih, karena ternyata program-program ini juga sangat-sangat bermanfaat bagi daerah, khususnya pemerintah Kota Serang, khususnya untuk warga masyarakat Kota Serang. Nah, sehingga kolaborasi ini betul-betul kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, dengan penuh tanggung jawab dan saling melengkapi. Nah, ini kata kuncinya. Sehingga program tadi peningkatan nutrisi, yaitu MBG, kemudian akses pendidikan, sekolah rakyat, dan peningkatan ekonomi terkait tentang koperasi Merah Putih kita realisasikan. Nah, itu yang kemudian kita coba kembangkan dengan 2 narasi besar. Kalau dari Pemkot adalah pembangunan fisik dan non fisik untuk mencapai Kota Serang madani, maju kotanya bagi sejahtera warganya. Oke, jadi ini sudah selaras ya Yes. Pak. Dan tadi juga Bapak menyampaikan bahwa ini melengkapi. Yap. Nah, dan tentu kita berharap bahwa program ini dapat berjalan dengan baik. Pasti. Namun Pak, tentunya ada tantangan Pak. Oh iya, pasti. Nah, apa sih Pak tantangan yang dihadapi ketika mengimplementasikan 3 program besar ini? Yap. Jadi ketika dalam proses perjalanannya, ya tantangan dari tiga besar program dari pusat ini itu macam-macam. Ya. Kalau kita berbicara tentang MBG,
terkait bagaimana kemudian kualitas makanannya, kemudian kualitas dapurnya, bahkan sekarang adalah bagaimana pengelolaan limbahnya begitu. Betul. Nah ini yang kemudian kita optimalkan semaksimal mungkin, kolaborasi dengan seluruh kepala OPD supaya tadi tantangan-tantangan itu bisa kita lewati. Karena apa? Karena MBG ini banyak manfaatnya ya. Di Kota Serang per hari ini ada 70 dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur itu ada 50 orang pekerjaannya. Jadi secara otomatis Kota Serang 3.500 sudah terserap tenaga kerjanya dari target 120 lebih dapur. Jadi kalau misalkan nanti semuanya berjalan 120 dapur MBG itu lebih dari 5.000 orang yang bisa bekerja gitu. Dan itu semuanya ada di level tingkat kelurahan tuh. Nah, jadi penyebarannya juga merata di setiap kecamatan dan kelurahan. Nah, itu manfaat bagaimana penyerapan tenaga kerja. Belum lagi tadi kita punya program untuk pengentasan stunting, dan salah satu adalah yang menjadi tantangan untuk pengentasan stunting adalah bagaimana penyediaan makanan bergizi. Betul. Nah, dengan adanya MBG ini cukup terbantu begitu. Nah, ini melengkapi dari apa? Tadi edukasi, kemudian sosialisasi. Nah, sekarang dilengkapi dengan tadi adanya makanan bergizi yang dibagikan setiap hari untuk ibu hamil, ibu menyusui, bahkan untuk anak balita di bawah 5 tahun. Nah, ini yang kemudian penerima namanya B3 kalau di MBG. Nah, itu tantangan kemudian kita kolaborasi karena ini sejalan. Kemudian tantangan di sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini tantangannya adalah lahan, Mbak. Jadi memang kita Pemkot ini kan diwajibkan untuk menyediakan lahan. Kita ada lahannya, tapi memang lahan kita itu lahan persawahan. Jadi butuh urugan begitu. Tapi insya Allah ini kemudian kita komunikasikan dengan provinsi juga untuk bagaimana membantu supaya kita uruk bersama sehingga bisa dibangun. Yang ketiga terkait tentang koperasi. Karena koperasi ini pembangunannya harus di lahan aset negara. Misalnya Pemkot lah gitu. Nah, ini ada beberapa kelurahan yang tidak punya aset untuk dibangun koperasi merah putih. Karena memang base-nya dibangunnya adalah setiap satu kelurahan satu koperasi. Nah, jadi itulah tantangannya. Tapi tadi ya, karena kita melihat dari outputnya, kemanfaatan untuk masyarakat yang begitu luar biasa dan mempengaruhi dari kesejahteraan, pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan gizi dan peningkatan pendidikan yang berkualitas, sehingga tantangan pun ya kita coba selesaikan. Makanya arahannya Pak Wali adalah kawal dengan baik program 3 ini, karena program 3 ini juga menjadi bagian solusi dari permasalahan yang ada di Kota Serang. Nah, inilah arahan-arahan Pak Wali kepada OPD untuk terus bekerja secara konkret dan turun ke lapangan untuk menyelesaikan tantangan persoalan yang ada supaya program ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, jadi memang kalau sebuah program ya Pak, sangat mustahil kalau tidak ada tantangan. Betul. Tapi juga tadi Bapak menyampaikan bahwa dengan arahan Pak Wali dan juga sinergi bersama ini akan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Dari 3 program tadi nih Pak, kita mengulik Pak satu persatu. Tadi Bapak menyampaikan terkait dengan makan bergizi gratis, manfaatnya luar biasa seperti itu. Dan juga tadi bukan hanya memberikan nutrisi, tadi juga membuka lahan pekerjaan ya Pak. Tapi Pak, ini bagaimana sinergitas ataupun kesiapan dari pemerintah Kota Serang mendorong penguatan MBG itu sendiri di Kota Serang? Nah, khusus di Kota Serang, ini juga sesuai arahan dari pusat dan memang sesuai arahan dari Pak Wali Kota adalah kita membangun yang namanya Satgas MBG. Nah, Satgas MBG ini berfungsi untuk melakukan komunikasi ya. Karena di sini kan ada Korwil, ada Korcam, kemudian ada Korek regional begitu dari MBG-nya untuk melakukan komunikasi tadi dalam hal apa? Dalam hal bagaimana kemudian dapur-dapur yang beroperasi ini berjalan sesuai dengan SOP ya. Bisa menghasilkan makanan atau ransum makanan yang memang sesuai dengan standar gizinya. Karena di setiap dapur kan sudah ada ahli gizi, tapi tentunya butuh pengawasan. Untuk apa? Supaya memang betul-betul makanan yang tersajikan sesuai dengan standarnya. Jadi dari Pemkot, sesuai arahan Pak Wali Kota, untuk mengawal MBG ini bisa berjalan dengan banyak karena multiplier efeknya luar biasa, kita membentuk namanya Satgas MBG dan alhamdulillah sudah berjalan, sudah membangun komunikasi. Makanya di Kota Serang ini termasuk cepat ya. Termasuk cepat dalam hal pembangunannya, dan paling penting adalah bagaimana kemudian MBG ini bisa menyasar kepada penerima manfaat yang bukan hanya sekolah, bukan hanya PAUD, TK, RA, SD, SMP, SMA ya, tapi kemudian masuk ke B3 yaitu ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak 5 tahun ke bawah. Dan sekarang ada penerima manfaat baru nih ya, sesuai arahan pusat, yaitu anak yang tidak sekolah, yang misalkan ada di panti asuhan ataupun ada di pesantren, dan anak-anak jalanan, anak yatim piatu juga kemudian di cover juga. Jadi ini yang kemudian perlu
dikomunikasikan supaya penerima manfaat juga betul-betul mendapatkan itu, karena setiap hari, dan kita ingin memastikan di Kota Serang juga tidak ada yang kelaparan. Nah, dengan adanya MBG ini sangat-sangat, menurut kami dari pemerintah Kota Serang itu sangat-sangat membantu dalam pengentasan permasalahan-permasalahan di Kota Serang, stunting, gitu ya, bukan pekerjaan, peningkatan ekonomi, gitu kan, karena nanti pelaku UMKM juga bisa mensuplai untuk MBG itu sendiri. Betul, intinya saling berkesinambungan ya Pak, betul, satu sama lain. Masih berbincang soal MBG Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa dari pemerintah Kota Serang sudah membuat Satgas. Yap. Nah Pak, ini gimana nih Pak tanggapan Bapak? Ini kan kalau kita lihat ya berkaitan dengan MBG, banyak sekali postingan-postingan di media sosial, wah ini kok makanannya seperti ini dan lain-lain gitu. Bagaimana nih Pak tanggapan Bapak terkait hal itu? Kemudian bagaimana pemerintah Kota Serang akhirnya berencana ataupun tadi dapat mengawasi keseragaman dan juga nutrisinya dapat terbagi dengan baik gitu. Sesuai arahan Pak Wali Kota untuk memastikan program MBG ini berjalan sebagaimana mestinya, dari Satgas itu didorong untuk melakukan komunikasi dengan para korwil, korek begitu ya. Untuk apa? Untuk melakukan pengawasan. Makanya kemudian kita ke sekolah-sekolah. Jadi langsung sidak nih Pak ya, ke penerima manfaat, dan kita tanyakan juga kepada anak-anak bagaimana makanannya, enak enggak, rata-rata enak gitu. Dan kemudian apa menu favoritnya, dimsum dan segala macam. Nah ini bagian kita menggali apa yang menjadi kesukaan juga begitu kan. Ini yang kemudian kita gali, kemudian kita juga sidak ke dapur. Dan tadi kita komunikasi dengan korwil bahwasannya jika ada laporan dapur-dapur yang tadi tidak menjalankan sesuai SOP. Nah, ini akan kita catat dan kemudian kita akan ingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, ya nanti kita akan sidak. Nah, kalau kemudian disidak terdapat temuan-temuan yang melanggar dari SOP, kita laporkan untuk ditutup sementara. Nah, artinya apa? Ini adalah bentuk tanggung jawab ya Pemkot ya Pak Budi Pak Gis untuk bagaimana kemudian MBG bisa berjalan dengan sesuai SOP-nya, supaya sesuai dengan tadi nilai nutrisi gizi yang memang dibutuhkan oleh para penerima manfaatnya. Jadi kalau kita lihat kesiapan pemerintah Kota Serang terkait dengan makan bergizi gratis ini sudah luar biasa ya Pak? Insya Allah, karena ini merupakan program yang menurut Pemkot itu bagus, karena tadi sudah sampaikan multiplier efeknya itu luar biasa. Penciptaan lapangan pekerjaan, penuntasan stunting, begitu kemudian tadi pemenuhan nutrisi gizi pada anak sekolah begitu kan. Oleh karena itu ya kita harus awasi supaya sesuai dengan output nanti outcome-nya begitu. Jadi anak-anak penerima manfaat itu mendapatkan nutrisi yang sesuai, dan paling penting adalah tadi dari MBG ini bisa aktivitas ekonomi di lingkungan sekitarnya ya, karena UMKM sebagai suppliernya. Nah ini juga bisa bergerak dan pastinya nanti kebutuhan tadi pasokannya dari para petani peternak juga kita fasilitasi, sehingga nanti ini jadi salah satu motor penggerak ekonomi di Kota Serang. Di Kota Serang. Baik. Kalau tadi kita bicara soal MBG, kan ada 3 program. Boleh. Ya, siap. Yang kedua ini berkaitan dengan akses pendidikan. Betul. Nah ini kan programnya adalah sekolah rakyat. Yap. Sekolah rakyat ini kan Pak sering sekali dikaitkan dengan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan juga ini kan gratis. Betul. Bagaimana nih Pak, pemerintah Kota Serang menjamin program ini bukan hanya soal sekolah gratis, tapi juga kualitasnya ini baik dan kita bisa menyetarakan dengan sekolah-sekolah umum yang kualitasnya juga betul. Seperti apa? Jadi sekolah rakyat terintegrasi 37 kalau di Kota Serang nih. Lokasinya ada di BBLKI Kota Serang di Karundang. Kemudian itu untuk SD SMP. Kalau SMA-nya memang masih ada di Serpong begitu, SRMA, Sekolah Rakyat Menengah Atas ya. Kebetulan Kota Serang sekitar 18 orang yang kemudian terseleksi masuk ke SMA. Kalau untuk tadi sekolah rakyat dari SD SMP-nya kurang lebih ada 98 orang yang saat ini berjalan nih. Nah, dan jika dikatakan bagaimana kualitasnya, tentunya karena ini boarding school. Jadi boarding, jadi diasramakan. Dan itu luar biasa fasilitasnya ya. Pertama, tempatnya gitu kan. Kemudian kemarin kita juga sidak fasilitas tempat tidur, kemudian fasilitas penunjang lainnya itu luar biasa, sudah lengkap. Bahkan ya sekarang ya fasilitas seperti sepatu, seragam semuanya juga, bukunya, dan paling pentingnya kemarin aja baru
baru disampaikan dari Pak Kepala Sekolahnya bahwa sudah dapat masing-masing satu laptop begitu kan. Dari dari Pak Presiden. Jadi itu luar biasa. Nah, ditambah lagi ini yang paling penting menurut saya, yaitu guru. Guru-gurunya juga diseleksi dengan betul-betul ketat, sehingga guru-guru yang kemudian bertugas di sekolah rakyat itu betul-betul terpilih. Kenapa? Karena ini sekolah rakyat ini memang betul-betul didedikasikan untuk tadi ya, salah satunya adalah untuk penerima manfaat yang kategori miskin desil 1, desil 2, begitu miskin es krim, dan betul-betul disiapkan fasilitas setara dengan sekolah-sekolah unggulan yang ada di Indonesia begitu. Nah, jadi dari hal itu menurut saya itu sangat luar biasa, dan responnya juga itu sangat luar biasa. Dan fasilitas lengkap, kesehatannya dijamin, makannya juga dijamin. Nah, sehingga ini akan mendorong tadi ya proses pendidikan tadi ya, bukan hanya gratis tapi berkualitas. Oke, jadi udah ditekankan ya Pak. Meskipun gratis, ini nggak yang cabutan atau yang asal-asalan ya Pak. Ternyata tadi dengan konsepnya boarding school, kemudian juga dengan banyaknya fasilitas yang sudah disiapkan, ini juga demi mencetak generasi unggulan Indonesia nih Pak, khususnya di Kota Serang. Betul, Mbak. Dan tadi juga Bapak menyampaikan bahwa ternyata siswa-siswa di sana juga dibekali dengan infrastruktur digital. Nah, ini kenapa nih Pak seperti itu juga? Nah, karena memang di sekolah rakyat ini kan betul-betul diawasi, kemudian diberikan pendampingan secara khusus, guru-gurunya juga terpilih gitu ya, melalui proses seleksi juga, dan kemudian memang concern bagaimana mendidik para siswanya, dan tentunya dipersiapkan juga untuk mendapatkan skill keterampilan digital begitu. Makanya diberikan fasilitas laptop ya. Tentunya untuk apa digunakan? Banyak hal. Bisa untuk belajar coding, robotik gitu ya. Kemudian AI yang memang ke depan ini 3 skill yang tadi itu memang dibutuhkan dalam era transformasi digital. Nah, ini akan didorong juga di sekolah-sekolah rakyat, baik yang SD, SMP, SRT 37 kalau di Serang, kemudian SRMA, Sekolah Rakyat Menengah Atas yang ada di Serpong untuk kategori SMA-nya. Nah, sehingga para siswa juga dibekali, diajari untuk punya keterampilan digital supaya ke depan juga bisa bersaing dengan tadi ya talent-talent yang memiliki kapasitas atau kemampuan digitalnya. Jadi tetap ya Pak, harus gitu kan. Karena kan zaman sekarang digitalisasi juga makin maju, sayang sekali kalau masyarakat khususnya generasi muda tidak dibekali dengan kemampuan tersebut. Setuju. Sudah 2 tuh Pak programnya. Ini kan kalau kita kulik satu-satu akan sangat panjang sekali. Jadi makanya kita akan kulik secara efektif saja pemirsa. Dan yang berikut ini terkait dengan penguatan ekonomi melalui koperasi Merah Putih. Nah, ini Pak, bicara soal koperasi ya Pak Merah Putih, ini kan beberapa ada juga pemberitaannya, ada yang sulit berkembang Pak karena masalah manajemen. Apa sih Pak peran dari pemerintah Kota Serang ini dalam melindungi koperasi dan juga mendampingi ya Pak khususnya agar Koperasi Merah Putih ini mampu menjadi penggerak ekonomi warga Serang dan bukan cuma simbolis belaka? Nah, saat ini 67 ya, karena kita punya 67 kelurahan di Kota Serang sudah terbentuk gitu kepengurusannya koperasi kelurahan Merah Putih gitu. Nah, saat ini sedang dalam proses pembangunan, kantor, gudang, gedung koperasi Merah Putih. Nah, kurang lebih yang sedang berjalan 8 dari 67 memang targetnya semuanya. Tapi memang tadi ada kendala bahwa aset setiap kelurahan kan dibutuhkan aset untuk dibangunkan gedung, kantor maupun gudang. Karena memang nanti ke depan kehadiran koperasi Merah Putih ini salah satunya tadi untuk pertumbuhan atau pergerakan ekonomi di tiap kelurahan. Dan sebenarnya ini juga diarahkan kemarin kita diskusi melalui Zoom dengan Kementerian Koperasi Pusat bahwa nanti seluruh barang subsidi, misalkan gas, apalagi barang-barang subsidi lah ya, minyak gitu, pupuk dan barang subsidi lainnya itu nanti melalui koperasi. Nah, supaya apa? Supaya tepat sasaran juga, gitu kan? Karena enak lebih mengontrolnya gitu. Karena kan sekarang ini kan barang-barang subsidi kan dijual secara bebas nih ya kan ya. Kita nggak tahu nanti siapa pembeli dan segala macamnya. Dengan adanya koperasi akan memudahkan untuk men-tracking bahwa barang subsidi ini memang dikhususkan untuk tadi masyarakat. Nah, khususnya masyarakat tadi menengah ke bawah. Gitu. Nah, ini yang kemudian salah satu menurut kita adalah hal yang positif nanti ke depan supaya nanti
subsidi yang diberikan pemerintah melalui gas dan segala macam tepat sasaran. Makanya kami dari pemerintah Kota Serang juga sama ya, terutama dengan bidang koperasi Dinkop Kota Serang terus mendampingi supaya apa? Supaya koperasi ini juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, kata kuncinya adalah manajemen. Nah, itu penting banget. Oleh karena itu memang ya Dinkop akan melakukan proses pendampingan atau BIMTEK bagi pengurus koperasi yang ada di Kota Serang, khususnya Koperasi Merah Putih, untuk meningkatkan kapasitas skill manajerialnya. Supaya apa? Supaya pengelolaan koperasi yang tadi saya sebutkan bahwa betul-betul bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu. Sehingga nanti masyarakat juga bisa mendapatkan manfaatnya dari kehadiran koperasi Merah Putih yang ada di tiap kelurahan di Kota Serang. Jadi memang akhirnya tadi bukan hanya pendampingan juga ya Pak, tadi beberapa persiapan juga sudah Bapak sampaikan meskipun kendalanya terkait dengan lahan. Kalau untuk manajemen sendiri nih Pak, tadi kan juga Bapak menyampaikan bahwa dari bagian Dinas Koperasi Pemerintah Kota Serang mendampingi secara maksimal ya Pak tentunya. Apakah sejauh ini langkah itu sudah dilakukan atau baru rencana? Ini sudah dilakukan. Ketika proses pembentukan koperasi, kepengurusannya sudah dikawal langsung oleh dinas terkait, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang. Nah, dan nanti ini juga akan terus berkala dan tentunya kolaborasi, komunikasi antara Dinas Koperasi Kota, Provinsi dan Pusat. Bagaimana kemudian manajerial atau pengurus koperasi mempunyai skill manajerial yang mumpuni sehingga nanti koperasi bisa berjalan dengan sukses begitu. Dan ini sudah kita lakukan terus-menerus dan akan terus kita lakukan sehingga nanti ke depan Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan lancar. Jadi dari 3 program tersebut ini benar-benar menyentuh berbagai lini ya Pak ya, tentunya demi kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kita bicara soal harapan. Bayangkan 1 tahun ke depan ataupun beberapa tahun ke depan lah Pak ya. Ketika 3 program ini akhirnya sudah terrealisasi, apa sih Pak yang ingin Bapak lihat terkait dengan perubahan konkret di masyarakat Kota Serang berkaitan dengan 3 program ini? Pertama nih ya, kalau dari harapan Pak Budi Pagis ya dengan adanya MBG ini kita berharap ya stunting bisa beres. Jadi angka stunting di Kota Serang bisa selesai, syukur betul-betul selesai. Nah, ini yang kita berharap banget. Yang kemudian yang kedua adalah para petani, para peternak, pelaku UMKM juga bisa mendapatkan manfaatnya dengan menjadi supplier para dapur-dapur koperasi dapur-dapur MBG itu. Nah, sehingga kemudian perputaran ekonomi itu berjalan. Nah, yang tadi para pekerjanya gitu ya di setiap dapur tuh kurang lebih ada 50 juga bisa mendapatkan kesejahteraan juga gitu. Sehingga ini luar biasa nih, hampir 5.000 orang nih ya kalau 120 dapur dikali 50 kan 5.100 orang yang bekerja. Nah, ini juga menjadi penyerapan tenaga kerja. Jadi kita berharap persoalan stunting, peningkatan nutrisi gizi masyarakat di Kota Serang itu meningkat dan stuntingnya selesai begitu. Nah, ini yang kemudian kita impikan. Kemudian dari kehadiran sekolah rakyat ini kita berharap begitu ya, tidak ada lagi masyarakat miskin, terutama desil 1, desil 2 itu tidak sekolah gitu ya. Dan karena alasannya macam-macam kan ya, sekolahnya gratis tapi suruh beli buku dan beli seragam, kemudian gak punya jajan. Nah, dengan ada sekolah rakyat ini bisa terselesaikan semuanya. Semua kebutuhannya difasilitasi dan kita akan melihat nanti ya anak-anak dari keluarga miskin ekstrim atau menengah ke bawah itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak sehingga nanti mereka bisa mencapai cita-cita dan mimpinya. Dan terakhir dari adanya koperasi ini tadi ya, masyarakat di tingkatan kelurahan itu bisa bergeliat ekonominya. Karena harapannya kan koperasi ini kan muncul ya untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya mungkin koperasi setiap kelurahan itu ya mensejahterakan masyarakat di tingkat kelurahannya. Nah, ini yang kemudian kita harapkan. Nah, sehingga ke depan ya kita berharap Kota Serang ya sesuai dengan visi misi Pak Budi Pagis adalah maju kotanya, bahagia sejahtera warganya. Nah, ini yang kemudian kita harapkan. Maju kotanya, bahagia dan sejahtera warganya. Ini terakhir Pak, pertanyaannya. Tentunya Pak, dengan harapan tadi, ada tantangan jelas ada.
Dan ini kan Pak, bicara soal program tadi tentunya kita juga tidak bisa menutup telinga terkait dengan bagaimana perspektif masyarakat. Nah ini bagaimana nih Pak, dengan kadang kan juga ada yang kontra ya terkait dengan program tersebut. Bagaimana pemerintah Kota Serang menghadapi dan juga memberikan edukasi agar masyarakat ini juga mampu berperan aktif dalam mewujudkan 3 program besar tersebut? Jadi memang dalam proses perjalanannya ada aja pro kontra dari masyarakat, begitu kan ya. Kenapa? Karena mungkin bisa saja informasi terkait program itu belum lengkap. Nah makanya ini tanggung jawab pemerintah Kota Serang, Pak Budi Pagis adalah bagaimana mensosialisasikan, mengedukasi program baik MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih ini seperti apa gitu nanti teknisnya. Nah sehingga ini yang kita dorong supaya masyarakat juga tahu secara utuh sehingga tidak ada mispersepsinya, dan alhamdulillah setiap persoalan gejolak yang ada di masyarakat kita tangani dengan baik, dan kita selalu membuka saran kritik pada masyarakat. Pak Budi, Pak Agis membuka selalu saran kritik masukannya. Seperti apa terkait program-program ini. Ada yang tadi ya, kebanyakan sih MBG katanya, oh ini kok makannya kok kurang ini dan segala macam, kok tempenya kecil segala macam. Kita buka, kita evaluasi, kita benari, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Dan menurut saya hal yang wajar ya, di dalam sebuah program itu terjadi dinamika. Yang paling penting adalah komitmen kita. Kalau ada yang tidak sesuai, kita perbaiki bersama-sama. Bukan kemudian tadi ya, langsung dijustifikasi segala macam, nggak ada. Semuanya perlu proses ya, nggak ada ujuk-ujuk langsung luar biasa. Makanya Pak Budi, Pak Agis yakin bahwa kita harus concern ya, berproses, turun langsung ke lapangan ya. Untuk apa? Untuk memastikan program itu berjalan dengan baik dan memastikan aspirasi, saran, masukan dari masyarakat juga bisa kita tampung, kemudian kita carikan win-win solusinya supaya program ini bisa diterima. Dan alhamdulillah sih selama ini masyarakat juga masih banyak yang menerima, tapi tentunya tidak secara 100% gitu. Tapi prinsipnya Pak Budi, Pak Agis adalah kalau program itu bagus untuk masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, tentunya ini harus kita jaga gitu ya. Kita realisasikan bersama-sama dengan semangat kolaborasi dan kerjasama, sehingga nanti ke depan kita berharap ya program ini bisa lebih baik lagi, manfaatnya juga bisa lebih luas lagi, dan tadi outputnya adalah maju kotanya bahagia sejahtera warga. Dinamika pasti ada. Seperti itu. Betul. Nah, tentunya dengan adanya dinamika tersebut, pemerintahan pun tidak boleh yang akhirnya tadi menjustifikasi. Ini juga kayak, ayo win-win solution nih gitu ya. Ngobrol bersama dan akhirnya 3 program ataupun banyak program yang ada dapat terrealisasi dengan baik. Pak, tidak terasa nih? Udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Gak kerasa banget. Betul Pak. Tapi Pak, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, boleh diberikan closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV. Silakan Pak. Siap. Bagi pemirsa Sultan TV ya, alhamdulillah program dari Pak Presiden yaitu makan bergizi gratis, sekolah rakyat dan koperasi tentu dalam proses perjalanannya perlu perbaikan, perlu masukan, dan Pak Budi, Pak Agis mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kota Serang untuk berkolaborasi kerjasama untuk menyempurnakan program-program tadi makan bergizi gratis, sekolah rakyat dan koperasi ini supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Serang. Oleh karena itu Pak Budi, Pak Agis tidak bosan-bosan selalu mengingatkan, terbuka saran kritik masukannya untuk perbaikan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena pembangunan Kota Serang itu hanya bisa dilaksanakan dengan adanya kolaborasi. Jadi Pak Budi, Pak Agis sangat-sangat membutuhkan kolaborasi, apalagi dengan sekarang ya, dengan pengetatan anggaran. Tentunya untuk merealisasikan program-program yang bermanfaat butuh kolaborasi kerjasama oleh seluruh pihak stakeholder yang ada di Kota Serang. Oleh karena itu sekali lagi Pak Budi, Pak Agis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Serang, dan pastinya kita senantiasa membuka kolaborasinya untuk menjadikan Kota Serang maju kotanya, bahagia sejahtera warganya. Meledol. Baik, jangan selama 30 menit ya pemirsa. Semoga apa yang kita bicarakan Pak ini bermanfaat dan juga berkelanjutan. Sesuai informasi ya buat masyarakat. Betul, khususnya untuk warga Kota Serang Pak. Biar nggak nanya-nanya, dia nonton segala macam. Betul. Kita kupas tuntas nih ya. Saat ini berbincang-bincang dengan Pak Wakil Wali Kota. Pak,
Kita tutup nih Pak perjumpaan Thank kita you. pada hari. Waduh, Terima nggak kerasa. kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya, Mas. Semoga sehat dan sukses selalu Pak. Sama-sama. Karena banyak tentunya yang harus diurus ya Pak di Kota Serang. Jadi sehat dan sukses selalu, dan juga kita doakan program-program yang ada ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Wakil Wali Kota Serang, Bapak Dr. Egyes Aulia, tentunya membahas 3 program yang luar biasa. Ada banyak informasi yang kita dapat, dan tentunya semoga perbincangan pada hari ini dapat berkelanjutan. Saya Raudlah Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.